Halo, selamat pagi, eh, pecinta paneli dimanapun Anda berada. Salam sukses. Ini adalah video saya pertama di tahun 2024 ya sahabat ya. Sebelum saya membagikan beberapa tentang buah paneli dan solusinya, mohon sahabat pecinta paneli untuk mensubscribe dan aktifkan loncengnya agar channel saya terus berkembang dan saya semakin semangat untuk berbagi tentang paneli ya sahabat ya. Jadi dalam video-video saya selama ini, video yang kedua kalau tidak salah itu, saya berbagi tentang paneli memanfaatkan pekarangan untuk ditanami paneli. Nah, lihat di belakang sahabat, ini sudah berbuah sahabat ya. Ini umurnya 1,5 tahun sahabat ya. Jadi dalam waktu 1,5 tahun, paneli yang saya tanam di pekarangan itu sudah menghasilkan. Tinggal nunggu beberapa bulan lagi, kalau tidak salah di bulan Mei ini kita sudah bisa panen ya sahabat ya. Nah, di kebun pun saya sudah menanam beberapa paneli sekitar 500 pohon, dan dalam video-video saya sebelumnya itu saya sudah berbagi tentang budidaya paneli. Nah, dalam video saya juga saya mengupload tentang harga paneli real. Tetapi dalam komentar-komentar ada yang komentar negatif, ada yang positif ya sahabat ya. Padahal saya upload harga paneli itu sudah saya jelaskan, saya adalah seorang petani, bukan pengepul ya sahabat ya. Saya sengaja membagikan harga paneli pada hari itu, bulan itu, dan tahun itu. Memang di panen yang tahun 2023 kemarin, saya menjual paneli dengan harga 105.000 per kilogram yang basah. Nah, itu real. Jadi saya bukan tengkulak, bukan juga pengepul. Tujuannya apa? Saya membagikan itu agar petani-petani paneli yang lain juga bisa memberikan informasi kepada saya berapa sih harga real paneli di daerah sahabat-sahabat. Nah, ada beberapa sahabat yang dari timur memberikan informasi dengan harga yang memang hampir berbeda sedikit. Jadi tujuan saya untuk berbagi harga itu agar kita tahu berapa sih harga real paneli yang basah maupun yang kering. Karena kenyataannya harga paneli itu tidak stabil ya, tidak tahu. Dulu awalnya jutaan, terus saya ketemu di harga 400 pernah, dan terakhir di harga 100.000. Dan banyak juga di komentar itu yang menyampaikan bahwa ada yang bahkan ada di daerah tertentu yang tidak ada yang membeli paneli itu. Nah, jadi dengan saya berbagi harga, saya bukan pengepul, saya ini adalah petani paneli asli. Jadi dengan membagikan harga paneli satu, yang mudah-mudahan nanti ada
pabrik atau apa yang bisa mengambil langsung paneli kita dengan harga yang jauh lebih mahal. Kembali kepada nama dari paneli itu emas hijau. Harusnya emas hijau itu yang namanya emas harusnya mahal. Dan saya yakin sekali harga paneli itu pasti harusnya mahal. Karena kenapa? Banyak saya keliling di tempat saya, di daerah saya, untuk menanam paneli itu gampang. Menanam loh ya, menanam paneli itu gampang. Menanam paneli itu gampang, tetapi membuahkan itu sangat-sangat sulit. Perlu ketelitian, ketekunan, dan mungkin faktor dari cuaca, suhu itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, dalam video-video saya berikutnya ini akan saya bagikan cara untuk membuahkan. Karena yang kita perlukan adalah buahnya, bukan yang kita jual itu yang harganya bagus itu kan buahnya, bukan batangnya. Banyak teman-teman saya seorang pegawai, seorang PNS, dia mengisi waktu luangnya berkebun paneli di pekarangannya. Jadi untuk membuahkannya itu untuk menanamnya itu gampang, pasti akan tumbuh dan pasti akan subur, tetapi membuahkannya sangat sulit. Itu perlu ketekunan, belajar terus-menerus. Karena paneli itu kalau dipupuk juga belum tentu akan berbuah, disiram terus juga akan belum tentu berbuah. Nah, saya akan perlihatkan di kebun belakang saya, paneli saya yang sudah berbuah. Ini sudah mau panen ya di bulan Mei, kalau tidak salah, Mei Juni. Itu mungkin umur paneli sudah mencapai 8 sampai 9 bulan dan wajib untuk panen buah. Dan tahun 2023 kemarin di video saya sudah saya perlihatkan bahwa itu saya sudah panen. Dan tahun 2024 ini 5 bulan ke depan ini pasti sudah akan panen 2 kali lipat dari tahun 2023. Oke, saya akan perlihatkan paneli saya yang sudah berbuah di kebun ya sahabat. Dan ini saya perlihatkan di pekarangan saya sudah mulai menghasilkan ya sahabat. Oke, ayo kita ke kebun ya sahabat ya. Nah sahabat, sebelum ke kebun saya perlihatkan kembali, ini adalah pekarangan depan rumah saya. 1,5 tahun yang lalu saya tanamin paneli ya sahabat ya. Lihat sahabat, sudah berbuah ya sahabat ya. Ini lihat sahabat, buahnya. Nah, ada sekitar 10 tajar ya saya tanam, dan semuanya sudah berbuah ya sahabat ya. Nah, jadi ini sudah mulai menghasilkan sahabat. Kita lihat ya sahabat ya, buahnya. Nah, itu buahnya. Nah, kembali saya tekankan, untuk menanam paneli itu gampang, pasti akan tumbuh. Yang sulit itu membuahkannya sahabat ya. Nah, mari kita sama-sama belajar bagaimana caranya untuk membuahkan paneli ya sahabat ya. Dan setelah saya renungkan, kita harus sering-sering berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat di daerah-daerah tertentu. Dan karena saya pikir ilmu menanam paneli itu tidak pasti ya sahabat ya. Dalam arti
di tempat saya dengan cara ini berhasil, belum tentu juga di tempat sahabat yang di daerah timur misalnya atau di daerah Jawa dengan cara yang sama juga berhasil. Itu yang saya bisa ambil kesimpulannya sahabat ya. Tetapi kenyataannya saya bagikan selama ini setiap tahun saya selalu panen dan paneli itu selalu berhasil untuk dibuahkan. Oke, lanjut kita ke kebun ya sahabat. Nah sahabat, ini saya sudah mau masuk ke kebun saya di belakang rumah saya. Nah ini juga saya katakan sangat-sangat bagus ya. Jadi paneli ini baru sekitar 1 tahun saya tanam dan sudah berbuah ya sahabat ya. Bisa dilihat sahabat, ini buahnya dengan sulur panjang ya sahabat ya. Nah jadi saya menanam paneli itu ada dua jenis sulur, yang satu sulur pendek, yang kedua dengan sulur panjang. Nah kenyataannya memang sulur panjang ini lebih cepat berbuah ya sahabat ya. Ini sudah mulai berbuah dengan bibit sulur panjang ya sahabat ya. Nah ini juga sudah berbuah, sahabat bisa lihat. Dan setiap tahun kita di sini bersama bapak, orang tua saya, menekuni paneli itu sudah lama. Jadi beliau sudah setiap tahun itu sudah berhasil untuk membuahkan paneli. Nah ini sahabat, buahnya semua pohon paneli saya itu sudah berbuah setiap tahunnya. Ya kembali lagi, memang untuk menanam paneli itu sangat-sangat mudah ya sahabat ya. Artinya menanam itu pasti akan tumbuh. Permasalahannya itu membuahkan itu yang sangat-sangat sulit ya sahabat ya. Ini lihat, sudah berbuah juga. Ini juga sudah berbuah ya sahabat ya. Nah, lihat sahabat, pohon paneli saya yang ada di kebun ada sekitar 500 sampai 600 tajar yang kita tanam, dan semuanya sudah hampir berbuah sahabat ya. Suatu hal yang sangat menyenangkan sahabat. Ini lihat sahabat, ini buahnya. Nah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah saya juga berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal, buah paneli yang maksimal. Jadi dalam satu tandan ini kita cuma polinasi atau mengawinkan 6 batang saja. Tujuannya agar paneli ini sehat dan buahnya besar. Itu tujuannya. Masih dalam saya coba untuk membuktikan apakah dengan polinasi yang sedikit atau minimal atau maksimal 6 atau 7 itu, apakah buahnya akan besar. Masih ada waktu 5 bulan lagi untuk melihat hasilnya. Secara teori memang benar. Secara teori kalau kita polinasi secara dengan sedikit, artinya kan dalam satu tandan itu bisa sampai ada lebih dari 10 bunga paneli. Nah, jadi kita cuma polinasi 6 saja dengan tujuan agar
buahnya ini lebih sehat dan maksimal. Masih kita coba. Dalam tahun ini saya sudah kawinkan atau polinasi dalam satu tandan itu 6. Jadi memang ada yang besar, tapi masih ada yang kecil, tapi masih ada waktu untuk melihat perkembangannya. Nah, itu secara teori. Tapi kembali saya katakan bahwa ilmu paneli itu kadang tidak pasti ya. Tergantung cuaca, suhu, kelembaban udara di daerah tersebut. Oke sahabat, cuma itu yang bisa saya sampaikan dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat pecinta dan petani paneli di Indonesia maupun di luar Indonesia. Salam sukses. Semoga Sang Pemilik Alam memberikan yang terbaik kepada kita semua.